Untuk yang sedang menonton, mungkin bisa dibuka Qurannya sekalian agar pertemuan kita ini semakin berkah. Oh iya, sebelumnya kita akan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bisa dibuka Quran surat Al-Kahfi sebagai untuk pembukaan dari acara kita hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تعرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو ليت منهم فرارا ولمددت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما
فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir meski tidak secara langsung namun secara online ini dan tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu terucapkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk pada kesempatan pagi hari ini, kami dari tim FSRB akan mengadakan kajian online yang akan diisi secara langsung oleh Ustadz Lutfi. Oke. Mungkin untuk Ustadz Lutfi bisa dimulai sekarang. Baik. Sambil di woro-woro yang lain ya. Tadi Pak Lutfi juga woro-woro dari MGMP begitu. Ke rohisnya supaya bisa ikut gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan amal soleh, kebaikan insyaallah, dan tentunya adalah syiar dakwah melalui forum silaturahmi Rohis Bogor. Alhamdulillah memang ini sudah terbentuk ya dari beberapa generasi ya, katakanlah periode dari forum silaturahmi Rohis Bogor ini, walaupun memang katakanlah berbeda-beda sekolah yang ada khususnya di Kota Bogor, nah bersatu bersama ya berada di SRRB ini. Nah ini memang tinggal gaungnya disampaikan kepada terutama guru-guru agama dan juga sekolah-sekolah. Di antaranya, ya sekarang kita mencoba untuk bisa melaksanakan ya kegiatan SRRB, walaupun biasanya kalau di online offline ya, artinya memang ada kegiatan di Ramadan biasanya ya. Biasanya ada di Masjid At-Taqwa Pemda kalau nggak salah begitu ya, atau juga di beberapa masjid yang memang ditunjuk dan bahkan menghadirkan para mubalik-mubalik kondang begitu. Nah ini pada kondisi sekarang memang agak sulit begitu kita untuk bisa bertemu banyak begitu ya, sehingga diupayakan untuk bisa
apa namanya hadir secara online seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini yang sudah bergabung di apa Rohis SRB banyak juga nggak tuh yang gabung? Banyak, Kak. Yang Alhamdulillah. banyak ya? Banyak ya. Ada berapa kira-kira? 50 Yang lebih. di 50 ya di forumnya itu ya. Iya, Kalau pengurusnya itu banyak juga kan ya? banyak. Ya. Nanti siapa Helminya mungkin bisa dijapri juga tuh supaya bisa ikut serta ya. Bagaimana kemudian woro-woro mengajak-ngajak begitu supaya ikut Oh, sama. Karena ini kan program bersama begitu, bukan hanya program divisi saja. Tapi kalau memang sudah ada program, maka itu menjadi bagian program bersama yang harus didukung bersama-sama. Ya, seperti itu. Oh ya, dan biasanya juga kita kerjasama dengan Masjid Alumni IPB, ya, oh, yang di Baranang Siang itu. Ya, bahkan apa namanya sering diberikan tawaran. Ya, kita Ramadan yang lalu ya kita ngadain juga bagaimana kegiatan untuk apa motivator itu ya, agar kita bisa lebih apa cekatan, agar bisa pandai, smart dalam menyampaikan dan sebagainya. Nah, itu masjid apa alumni IPB yaitu apa memberikan peluang kepada kita. Nah, nanti mungkin kalau sudah bisa ya kita kumpul-kumpul begitu, nah itu bisa dimanfaatkan lah begitu. Karena memang fasilitas-fasilitasnya disiapkan juga ya, bahkan support untuk kegiatan tersebut ya, bahkan juga kalau memang dibutuhkan wifi dan sebagainya beliau menyiapkan. Ini luar biasa ya. Nah, makanya mudah-mudahan nanti tidak hanya apa namanya pertemuan-pertemuan intern saja ya, pertemuan besar juga bisa dilaksanakan. Ini informasi juga yang ikut SRB ini luar biasa nih, kalau nggak salah ketua yang sebelumnya sebelum Helmi ini dari SMA 1 juga ya. iya betul, Kak. Nah, beliau Irfan ya. Iya, Irfan. Nah, beliau masuk masuk ke ITB. Ya masuk ke ITB. Jadi luar biasa nih. Jadi Forum Silaturahmi Rohis Bogor ini luar biasa sampai kemudian bisa mengantarkan ya katakanlah pesertanya, anggotanya ya itu masuk ke ITB ya. Nah, ini kan luar biasa lah, top lah begitu. Jadi ini juga mengangkat tentunya citra daripada Rohisnya itu sendiri begitu kan. Jadi kita menyampaikan bahwa sungguhnya ya Rohis itu oke, begitu kan, luar biasa begitu ya. Rohis itu kreatif dan sebagainya ya, bahkan prestatif dan sebagainya. Insyaallah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya diminta memang dari apa namanya Forum Silaturahmi Rohis Kota Bogor ini, ya bagaimana kemudian tetap ada kajian di bulan suci Ramadan, ya berkenaan dengan generasi Quran, ya yang diminta. Artinya selama kita berada di rumah ini, ya terutama di bulan suci Ramadan yang sudah kita pahami bersama, bahwa Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, maka nah ini yang menjadi bagian dari forum Silaturahmi Rohis Bogor atau juga Rohisnya itu sendiri, atau sesungguhnya individu kita sendiri, ya, atau menjadi bagian dari siswa dari masing-masing sekolah yang punya penugasan secara khusus, ya jauh dari itu sesungguhnya ya kita punya tanggung jawab ya sendiri terhadap Al-Quran. Ya, karena memang Allah telah menurunkan ya kepada kita semuanya ya sesungguhnya Al-Quran itu, dan tentu bukan hanya dijadikan sesuatu yang pajangan aja begitu ya. Nah, disimpan begitu. Kalau misalkan nanti masa-masa apa berkeluarga biasanya yang dijadikan apa tuh ketika akad begitu ya. Nah, itu biasanya kemudian mas kawinnya adalah Al-Quran ya, dan seperangkat alat sholat misalkan. Nah, setelah itu kemudian Qurannya nggak pernah lagi dilihat, nggak pernah lagi dibuka, nggak pernah lagi dipelajari. Nah, ini tentunya bukan seperti itu ya. Nah, harapannya adalah bagaimana kemudian Quran ini benar-benar bisa menjadi bagian ya dalam kehidupan kita, menjadi pedoman buat hidup kita, dan bagaimana kemudian kita juga berupaya untuk bisa menjadi bagian dari generasi Al-Quran. Kenapa? Karena yang pertama, memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, nanti bisa dilihat dalam surat Ali Imran, ya, surat ketiga, ayat ke-79. Ya, Ali Imran, ayat 79. Ada ya, Kang Yasir ya? Ada nih. Gitu. Nanti supaya interaktif aja nih, supaya enak, begitu nanti bisa dilihat. Oke, baik. Bisa. 379. Ali Imran, ayat 79. Oke. Ketemu? Nah, ini ada. Nah, boleh dibaca artinya tuh, Kang, supaya enak juga. Ya, bismillah. Ya. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab Allah serta hikmah dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ya, alhamdulillah. Jadi di sana ada perintah kunu rabbaniyun. Jadilah kamu yang menjadi penyembah-penyembah Allah. Maksudnya juga menjadi ketaatan kita kepada Allah, bahkan menjadi generasi Rabbani tadi. Ya, seperti apa generasi Rabbani ini? Allah jelaskan di sana adalah tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Orang-orang yang mau mengajarkan ya Al-Qur'an dan juga mau mempelajarinya. Jadi mempelajari kemudian juga mengajarkannya. Ini sesuatu yang aktivitas ya yang luar biasa. Jadi salah satu profesi yang disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah bagaimana kemudian menjadi sebutannya ya pengajar daripada tu'alimul kitab wa ma kuntum tadrusun. Nah, ini maka jangan kita menjadi orang-orang yang minder. Artinya siapapun kita begitu ya. Nah, nanti misalkan kita menjadi apapun dan sebagainya, kuliah dimanapun begitu, maka kita menjadi orang-orang yang mau ya mempelajari Al-Qur'an ini dan mau mengajarkannya. Karena kenapa? Karena inilah ya yang akan mengantarkan kemuliaan kita, ya yang akan mengangkat derajat kita. Bahkan dalam hadis itu kan disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya betul. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari ya dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, jadi kita masuk dalam kelompok orang-orang yang khairukum, orang yang paling terbaik. Nah, kalau memang sudah disebutkan, apakah kita nggak mau begitu ya? Apalagi yang menyebutkannya adalah Rasulullah SAW, yaitu agar kita menjadi ya generasi yang terbaik. Ya, Masya Allah. Ya, nah maka kita berupaya bagaimana kemudian bisa menjadi bagian di dalamnya agar kita bisa menjadi generasi yang terbaik. Nah, maka bulan suci Ramadan ini menjadi bulan bagaimana kemudian kita diberikan ya keluasaan waktu juga nih yang luar biasa, stay at home begitu ya, kemudian juga belajar dari rumah dan sebagainya. Nah, ini kan biasanya kita banyak alasan bagaimana kemudian selalu tidak ada waktu. Ya dengan kesibukan-kesibukan yang ada begitu, sehingga ya nggak pernah mau menyentuh Al-Qur'annya. Nah, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini menjadi satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Ya karena kenapa? Satu sisi kemudian juga kita diberikan kegiatannya di rumah, ya maka tidak ada lagi alasan kemudian tidak ada waktu. Ya mudah-mudahan sesuai dengan kondisi, misalkan pada hari ini sudah hari yang ke-9 ya. 9-10 nih. 10. Maka setidaknya sudah 10 juz ya minimal, itu menjadi bagian yang sudah kita lakukan dalam tadarusnya. Ya semangat juga ya dari Forum Setelah Miras Bogor, harusnya bahkan punya grup khusus ya untuk murojaah, memotivasi ya sehingga satu dengan yang lainnya menguatkan begitu. Ya kalau nanti Bogor ya menjadi bagian bagaimana generasi membangun generasi Qurani, maka sudah muncul juga tuh dari Forum Setelah Miras Bogor juga. Jadi tidakkah kita mau begitu menjadi orang yang khairukum ya yang disebutkan Rasulullah SAW menjadi umat yang terbaik ya, yang terbaik tentunya. Nah, terbaik tentu adalah sukses ya. Nah, bukankah kita menginginkan orang-orang yang sukses ya di dunia dan di akhirat? Bahkan kita sering
meminta bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering meminta bagaimana kemudian kesuksesan dunia dan juga kesuksesan akhirat. Begitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita hanya fokus ya orang-orang yang menginginkan kesuksesan dunia saja. Wa ma fil akhirati min khalaq. Sementara memang gak pernah dia mikirin bagaimana kebahagiaannya nanti di akhirat kelak. Nah, insya Allah generasi Quran ini adalah generasi yang bagaimana dia meyakini ya terhadap apa yang ya dijelaskan Quran. Di antaranya adalah bagaimana kita meyakini ya hari akhirat. Nah, maka ketika seseorang itu mencari bagian daripada dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan, maka dia pun harus berupaya ya untuk mencari kebahagiaannya juga nanti di akhirat. Jadi seperti sekarang nih mencari nggak nih kita? Ya, iya. Berusaha nggak? Iya. Harus berusaha kan? Nah ini teman-teman yang udah dapat informasi, udah dapat info bahwa akan ada kajian, ya. Nah sejauh mana tuh usahanya? Ya nggak untuk bisa gabung. Jadi orang-orang pilihan ini yang bisa ikut gabung walaupun mungkin sudah tahu ada informasinya, ya kemudian juga secara kuota ya punya begitu kan, tapi kemudian nggak mau gabung, kan? Sementara kemudian juga santai kegiatannya hanya rebahan aja begitu kan, nggak ada kegiatan yang lain, ya kemudian nggak mau gabung kan ini menjadi satu pilihan, ya dan ternyata ya Allah lah yang memilih gitu untuk kita memilihkan kegiatan-kegiatan acara-acara yang baik. Nah, maka bersyukur tentunya ini menjadi ikhtiar kita. Satu sisi kita syiar, ya satu sisi juga ternyata mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi mujahadahnya, kesungguhannya. Ya bahkan harusnya ini menjadi sarana bagaimana kita bisa menempa diri kita ya menjadi jalan untuk bertaqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kenapa? Karena bertaqarrub kita kepada Allah menjadi bagian yang diperintahkan. Anda bisa dilihat misalkan ya di dalam surat Al-Imran ayat ke-35 itu, di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk mencari. Nah, kalau mencari, kira-kira Yasir itu berdiam diri nggak kita? Oh, enggak. Enggak ya. Kalau kita mencari sesuatu pasti bergerak kan? Iya, betul. Ya, mungkin juga tadi itu dengan bertanya, kemudian kita mengambil bergeraklah begitu mencari sesuatu. Nah, Allah memerintahkannya juga adalah kepada kita cari jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Artinya memang harus ada upaya yang kita lakukan ya untuk dalam beraktivitas, beramal tadi itu. Baik dengan tilawah Qur'annya, baik seperti sekarang, ya ikut gabung. Itu kan pasti bergerak kan? Iya. Ya enggak? Menggerakkan diri dulu, begitu menyiapkan diri untuk bisa ya ikut bersama dan sebagainya. Nah memang kemudian sudah kita berada di jalannya, ya di jalan kebaikan, di jalan ketaatan, jalan syiar tadi. Kata Allah, wajahidu fi sabilihi. Dalam ayat itu diperintahkan bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ini ternyata kesungguhan juga menjadi ujian ya buat kita. Apakah kemudian ya sabar enggak kita ya dalam kebersamaan ini. Nah, luar biasa nih. Jadi sahabat-sahabat yang sudah berada di forum Silaturahmi Rohis Bogor misalkan atau juga nanti yang belum bergabung ya, nanti bersabar enggak kalau sudah berada dalam komunitas kebaikan? Ya, memang tantangannya, ya rintangannya pasti senantiasa ada. Diuji begitu. Kita ini diseleksi dari kesungguhannya tadi dalam bertaqarrub, ya bersungguh-sungguh melakukan ya kegiatan syiar dakwah dan sebagainya. Dan ujungnya dari ayat itu kalau kita mampu kemudian dia bersungguh-sungguh, la'allakum tuflihun, maka engkau akan mendapatkan yang namanya keberuntungan. Nah ini kan kita pengen untung dong, ya enggak? Ya untung di dunia, dan untung juga di akhirat. Jadi bukan hanya keuntungan kita kesuksesan dunia saja,
Ya, jadi bagaimana kemudian kita bermunajat meminta kepada Allah agar kita ini bisa bahagia di dunia, sukses ya di dunia ini, tapi juga kemudian di akhirat kelak. Nah, maka dua-duanya tadi, ya insya Allah menjadi jalan yang bisa kita lakukan. Nah, untuk bisa juga kita bagaimana menjadi generasi Qur'ani, ya memang sikap-sikap yang harus juga ditumbuhkan pada diri kita. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita harus merasa mulia. Karena kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang menyampaikan bahwa generasi Quran itu adalah generasi yang mulia, khairukum. Nah, Masya Allah. Ya. Kemudian, ya karena ini juga disebutkan oleh Allah tadi, yang menjadi generasi robani. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita membangun rasa gembira, bahagia, ya bersama dengan Al-Quran. Nah, ini penting sekali nih. Ya, sahabat-sahabat generasi Quran ini, ya bagaimana kemudian bahkan sekarang kan sudah banyak tuh komunitas-komunitas misalkan yang mahasiswa kedokteran tapi juga dihafiz Quran, ya bahkan jalurnya kan dibuka ya, jalur hafiz Quran itu dibuka loh. Ada sekarang ini ke beberapa universitas ya untuk masuk ke universitas tersebut namanya prestasi daripada hafiz Quran. Nah ini kan luar biasa. Begitu. Ya walaupun memang kemudian nanti harus senantiasa menjadi bagian yang dijaga. Ya tujuannya juga diluruskan. Jangan sampai kemudian salah begitu ya. Hanya untuk mencapai prestasi katakanlah duniawi kemudian dia lupakan begitu ya dengan Al-Qur'annya. Ini jangan sampai demikian. Justru kita membutuhkan nih nanti insinyur yang hafal Quran, ya kemudian dokter-dokter yang hafal Quran. Bahkan ke depannya ya kita berharap nanti ada para menteri ya yang hafal Quran. Mau nggak, Yasir? Ya, bahkan presiden yang hafal Quran. Masya Allah ya. Luar biasa nih kalau kita punya kondisi ini. Maka insya Allah, kalau Quran ini menjadi bagian yang senantiasa hadir ya dalam kehidupan kita, ya maka ini yang akan mendatangkan bagaimana kebahagiaan. Dan ternyata juga adalah bagaimana sikap yang berikutnya, yaitu ketika kita senantiasa menghadirkan rasa bahagia. Senang. Ya dengan adanya Quran ini senang nggak? Iya, harus senang dong. Begitu ya. Masya Allah. Karena kenapa? Karena pertama, kita juga diperintahkan untuk merasa bahagia, ya merasa senang terhadap Al-Quran ini. Ya nanti bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'du. Surat ke-13 ayat 36. Ya, apa di sana Allah mengatakan? Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaih. Jadi kata Allah dalam ayat itu, orang-orang yang telah diturunkan Al-Quran, Alkitab adalah Al-Quran, maka yafrahuna bima unzila ilaih. Dia punya perasaan senang. Nah, gembira ya dengan Al-Quran tadi. Masya Allah. Jadi megangnya kita udah gembira, ya bahagia. Kemudian buka-bukanya aja tuh lembaran-lembarannya, itu juga harus hadir. Rasa bahagia, rasa gembira. Kemudian membacanya. Apalagi membacanya. Bagaimana kita tidak akan senang. Karena dari setiap huruf yang kita baca, itu akan bernilai. Masya Allah. Luar biasa. Satu huruf dibalas berapa, Yasir? 10 ya. 10 kebaikan. Betul ya. Bahkan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan. Ya. Jadi kalau kita kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya Masya Allah tuh. Jadi sahabat-sahabat nih, teman-teman kalau sudah pegang Quran, buka Quran, mau baca nih, ya alif lam mim, shadaqallahul azim, gitu ya. Cuman 3 huruf tadi, ya sudah dapat 30 kebaikan. Tapi kalau hanya setiap satu baca ya satu ayat begitu, kapan selesainya begitu ya. Nah makanya semangat kita, karena ini yang menjadi bagian bagaimana kita yakin ya balasan pahala itu harus kita yakini. Ada nggak balasan pahala? Ada. Ada. Nah ini yang harus diyakini oleh kita. Ini bedanya. Ada orang-orang yang wasaddaqa bil husna, ada orang-orang yang wakadzaba bil husna. Ada orang-orang yang membenarkan balasan. Walaupun ada orang-orang yang kemudian dia mendustakan balasan. Ya siapa? Orang-orang yang
apa namanya, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka dia akan dimudahkan nanti ya jalannya untuk melakukan kebaikan menuju surganya kelak nanti. Jadi seperti apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Ya, bagaimana kemudian dia senantiasa meniti jalan ketakwaan, jalan kebaikan, jalan kebenaran. Dia berada pada jalan yang lurus, begitu kan, jalan yang benar. Ya, dan dia membenarkan tuh balasan-balasan tadi, maka dia akan dimudahkan. Jadi orang-orang yang mudah untuk melakukan kebaikan, ya berada dalam kebaikan, ini menjadi bagian yang harus disyukuri oleh kita. Ya, tapi yang susah nih khawatir juga. Ya, karena kenapa? Orang-orang yang wa amma bakhila wastagna, ya bakhil, ya pelit, ya senantiasa merasa kemudian pelit juga dalam waktu, nggak ada waktu buat Allah. Aha, ya. Kemudian akhirnya apa dia? Ya kan dengan kesibukannya, mungkin dengan gamenya, dengan sebagainya, selalu nggak ada waktu. Ya dengan Allah, bahkan mungkin dengan ibadahnya tadi itu. Ya Allah, nggak ada waktu. Ya padahal kalau sudah bermain, dia luar biasa. Ya punya waktu dan sebagainya. Dan dia mendustakan balasan. Ya nggak yakin akan dibalas. Maka dia dimudahkan itu sesungguhnya ketika dia susah melakukan kebaikan, malah dimudahkan melakukan sesuatu yang tidak baik, ya dia sedang dimudahkan menuju ke neraka. Nauzubillah. Ya, maka bersyukur kita menjadi orang-orang yang bagaimana kemudian bisa memudahkan aktivitas kebaikan-kebaikan kita ini ya melalui berbagai ya kegiatan. Ya jadi bergembira. Ya karena kenapa? Karena dari setiap apa yang kita lakukan terhadap Quran ini akan dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah meninggikan derajat sebagian kaum ini dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi kalau orang yang tadi pengen punya prestasi, punya kesuksesan dan sebagainya, ya maka nggak ada lain ternyata. Ya, kalau kita ingin bersama naiknya itu bersama dengan Quran, nah ini menjadi mulia, menjadi bernilai. Ya, jadi kalau seandainya dia mencari atau juga mendapatkan satu prestasi, ya prestasi saja, gitu kan? Ya mungkin dapat begitu kan? Tapi kalau seandainya prestasi tadi itu digabungkan, ternyata dia juga menjadi hafal Quran, hafiz Quran, maka menjadi bagian yang bagaimana kemudian ternyata kemuliaan itu didapatkan. Bahkan bukan hanya kemuliaan di dunia, bahkan nanti akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Nah makanya sahabat-sahabat sekalian, ya ini tentu menjadi penting ya buat kita semua bagaimana kemudian kita menyadari dan bagaimana kemudian kita tidak merasa gembira. Karena kenapa? Ini menjadi bagian pahala yang kata Allah Subhanahu wa taala ya disempurnakan tadi itu menjadi pahala yang sangat besar. Coba dibuka ya Sir dalam surat Fatir surat 35. Oke. Ayatnya 29 dan 30. 35, 29 dan 30. 30. Apa tuh bunyinya? Ya, surat 35 ya, surat Fatir. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mencukuri. Masya Allah. Ya, tidakkah kita mau begitu menjadi generasi Quran tadi? Karena kenapa? Karena tadi Allah mengatakan bahwa nggak akan rugi. Ya nggak ada ruginya. Masya Allah. Siapapun, kapanpun kita, dimanapun kita menjadi orang-orang yang nggak akan rugi kalau kita berpegang dengan Al-Quran ini. Masya Allah. Bahkan tadi itu wa yazidahu min fadli. Allah tambahkan tuh kemuliaannya tadi. Tapi tadi itu makanya innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa bagaimana dia membaca Al-Quran. Ya, orang-orang yang senantiasa bagaimana dia mau mempelajari Al-Quran. Orang-orang yang dia senantiasa mau mentadabburi Al-Quran. Ya. Nah, ini nggak akan rugi hidupnya.
Ya insyaallah. Wa aqamus shalah. Kemudian juga dia senantiasa mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Kemudian senantiasa bagaimana dia berinfak ya dari rezeki yang telah Allah berikan sirra wa alaniyah. Dalam keadaan sir ya, sembunyi-sembunyi atau juga dalam keadaan terang-terangan. Nah, ini luar biasa nih. Jadi kalau kemarin misalkan kita beraktivitas banyak kegiatan secara alaniyah, ya secara terang-terangan, banyakan bersama-sama ya berkomunitas begitu di dunia nyata begitu ya, seperti itulah. Nah, kemudian sekarang ini seolah menjadi bagian sir ya, nggak kelihatan ya dia berbuat beramal tadi itu. Nah, bagaimana amal dia ya, perbuatan dia ketika dia sendiri, ketika dia berada dalam rumah, ketika dia tidak apa namanya dengan komunitasnya, apakah tetap dia melakukan ya tadi ketaatan. Ya, jangan sampai kemudian dia hanya mampu melakukan ya apa namanya ketaatannya dalam kegiatan-kegiatan secara ramai saja. Pas bagian sepi ya kemudian tidak mau atau tidak ada dan sebagainya. Nah ini jangan sampai demikian. Nah ini penting sekali ya sahabat-sahabat Rohis ya dimanapun berada, bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang tidak rugi ya, bahkan kemudian ditambah kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata adalah kuncinya Quran, sikap kita terhadap Al-Quran. Maka sekali lagi bergembiralah kita dengan Al-Quran, karena Allah akan mengangkat derajat kita, akan memuliakan kita ya, kemudian juga akan menambahkan kita ya. Memang ada beberapa perumpamaan juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi ini semangat kita masih mumpung ada 20 hari lagi ke depan ya bulan suci Ramadan begitu. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an ini seperti buah utrujah. Jadi aromanya itu sedap. Ya, kemudian juga rasanya enak. Nah, ada juga perumpamaan orang mukmin tapi dia tidak baca Quran, nggak mau baca Quran. Dia seperti buah kurma. Nggak ada baunya, ya tapi rasanya manis. Nah, masih manis sih, gitu kan. Ada perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, seperti raihana. Ya, kemudian aromanya sedap, tapi rasanya pahit. Nah, ini jangan sampai demikian nih. Ya, jadi harusnya adalah bagaimana kemudian kita setelah membaca Quran ini, ada apa sibgoh, ya ada celupan ya dalam diri kita ini, kemudian kita ini menjadi orang-orang yang terbaik begitu akhlaknya, perilakunya, kemudian juga adalah bagaimana Quran ini menjadi hudan, menjadi penunjuk, menunjuki dalam kehidupannya ini. Nah, ini penting sekali. Ya, artinya kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki aroma yang enak, ya kemudian rasanya juga dan sebagainya, ternyata Rasul mengatakan adalah ketika kita senantiasa yaqra'ul Quran, ya, jadi perumpamaan yang luar biasa nih. Nah ini begitu juga ketika kita punya teman, sahabat, dia yang memang kemudian dia bermujahadah terhadap Quran. Ini jangan ditinggalkan nih. Karena kenapa? Karena dia yang mudah-mudahan bisa membawa gitu kehebatan kita, kesuksesan kita melalui teman dan sahabatnya tadi, karena Qurannya tadi itu, Masya Allah. Begitu. Bahkan mungkin bisa juga akhirnya kita tertulari begitu ya, tertulari yang baik, yang positif tadi. Makanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya ketika apa namanya kita menjadi orang-orang yang saling menguatkan, ya jadi kan kalau bersahabat itu bukan hanya sekedar setia nih, Yasir ya. Ini biasanya anak remaja, wah saking setianya, pokoknya salah juga dibela begitu. Ada yang gitu ya, begitu ya. Yang betul itu adalah sayang kepada teman, sayang kepada kawan, begitu kan. Jadi kalau setia tadi ya, kalau temannya salah ya dia dukung begitu kan, kalau benar ya kadang dibiarkan, tapi kalau sayang enggak kan. Kalau dia benar, maka dia berupaya untuk mensokongnya, mendukungnya. Ya kalau dia salah, maka diingatkan, ya jangan dibiarkan untuk apa namanya melakukan kesalahan tersebut, begitu. Jadi ditarik oleh kita. Nah ini penting nih, ya para sahabat dari Rohis itu bagaimana kemudian hadirnya kita ini memberikan manfaat, ya hadirnya kita ini memberikan kebaikan. Jadi adanya kita menjadi orang yang membuat suasana, ya kalau kita berorganisasi dimanapun juga begitu kan, itu menjadi bagian yang kemudian
ditunggu kehadiran kita. Masya Allah. Nggak ada lu, nggak ada rame gitu kan. Nggak ada lu, nggak enak gitu. Nah ini penting nih. Begitu ya. Jadi bagaimana kemudian ini bisa kita lakukan begitu. Insya Allah orang-orang yang dicelup ya perilakunya dengan perilaku Quran, ya dia akan seperti itu. Bagaimana kemudian memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan ya dari apa yang telah dilakukannya tadi itu. Jadi makanya bagaimana kemudian kita yang memberikan kemanfaatan kebaikan tadi. Maka insya Allah ini menjadi satu nilai buat kita juga. Ya, jadi itu menjadi amalan yang putus tadi. Tolong menjadi bagian yang kita renungkan ya, surat Fatir ayat 29 dan 30 ini. Maka insya Allah ya ini pun menjadi mujahadah kita, kesungguhan kita untuk terus kita menguatkan ya agar kita ini menjadi orang-orang yang bisa. Jadi itu yang pertama, apa namanya, yang berikutnya yang sudah ketiga ya, tadi bagaimana kita bergembira ya dengan Al-Qur'an. Jadi hadirkan rasa bahagia, hadirkan rasa gembira ya agar kita ini menjadi orang-orang yang bisa meraih ya kemuliaan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian sahabat-sahabat juga, ya, nah ini ternyata Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man sagolahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sairil kalami kafadlillah ta'ala ala sairi khalqihi. Kata Allah dalam apa namanya, dalam surah hadis qudsi ya. Nah, ini siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an. Nah, disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada aku sehingga tidak sempat dia berdoa. Ya Allah, maka akan kuberikan sebaik-baik apa yang kuberikan kepada orang yang meminta. Jadi nggak usah khawatir nih. Ya, jadi ketika kita terus menguatkan ya tilawah kita, menguatkan murojaah kita, menguatkan hafalan kita, nanti dikasih tuh apa yang diinginkan tadi. Masya Allah. Ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan diberi. Ya tinggal bagaimana kemudian kita menghadirkan keyakinan, menghadirkan kemudian juga apa namanya? Kefahaman kita terhadap Al-Qur'an. Maka insya Allah ini menjadi bagian yang bisa bagaimana kita bisa meraih tadi. Ya. Jadi itu beberapa tahapan bagaimana kita ini bisa menjadi generasi Qur'ani tadi. Ya, yaitu adalah bagaimana yang ketiga tadi, bagaimana kita hadir rasa gembira, penting sekali. Dan ternyata bagaimana kita juga bisa menyibukkan ya diri dengan Al-Qur'an. Kalim ini akan menjadi bagian bagaimana akan diangkat kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita inginkan ya tadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu menjadi generasi Quran itu adalah menjadi generasi yang harus mau mensyiarkan Al-Qur'an. Ya. Nah ini. Nah di dalam surat Al-Hajj ya, surat ke-22 ayat 32. Coba dilihat, 22 ayat 32. Ya. Apa tuh bunyinya? 32 ya. Ya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Masya Allah. Nah, Insya Allah. Ini penting sekali nih. Ya, jadi kata Allah, orang-orang yang mengagungkan syiar Allah, wa may yu'azzim sya'airallah. Ya. Jadi kita harus mau ya mengagungkan syiar-syiar Allah ini. Apa? Ayat-ayat Quran. Ya, syiar Allah ini. Begitu loh. Ya. Jadi harus mau tadi menjadi generasi yang Qurani, begitu. Karena kenapa? Karena itu menjadi bagian syiar. Kan kita pernah mendengar ya bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi Quran berjalan. Begitu ya disebutkan seperti itu. Ya, artinya kalau kita ingin melihat seperti apa, begitu ya Quran, ya Quran berjalan itu dari Rasulullah SAW. Ya, nah ini. Jadi syiarnya itu hadir, muncul.
Dan ini tidak akan terjadi fa inna min taqwal qulub, kecuali bagi orang-orang yang memiliki kebersihan ya dalam hati. Masya Allah. Dan ini juga menjadi penting nih. Ternyata sahabat-sahabat yang mungkin dalam perjalanan kehidupannya suka galau ya, ya punya masalah dan sebagainya begitu ya, merasa dicuekin dan sebagainya, gitu aja gampang apa namanya, inilah hatinya begitu. Nah coba cek deh ya, kondisinya dengan Qurannya seperti apa. Ya maka insya Allah tuh kalau kondisi kedekatan dengan Quran dia akan terhindar gitu dari masalah-masalah tadi yang sifatnya dengan hati ya, sering galau dan sebagainya begitu ya. Nah, ini akan terhindar. Nah, karena kenapa? Karena dibersihkan fa innaha min taqwal qulub. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita ini hati ini seperti besi. Begitu ya, tahu besi ya. Besi itu kalau di luar ya kepanasan, ya kehujanan, dia akan berkarat. Ya enggak? Ya kaifa jalatuha, bagaimana cara membersihkannya? Kalau besi ya di apa, hamplas begitu ya. Dibersihkan, dicat kembali dan sebagainya. Ada terdengar ya? Nah, apa nah tadi Iya ya, terdengar ya. Iya, loading ya. Nah, itu eh, ada kisah yang luar biasa nih untuk sahabat-sahabat yang bisa juga di apa, lakukan tentunya. Bagaimana kemudian kita ini perilaku syiar ini harus menjadi bagian yang harus hadir ya dalam diri kita. Jadi dulu ceritanya ada Syekh Ahmad begitu ya. Syekh Ahmad itu punya kuda yang bagus, kuda yang gagah ya dan sebagainya. Nah, itu dia sering melakukan infeksi sidak rakyatnya ya, katakanlah seperti itu, karena dia menjadi pimpinan dusun tersebut begitu, desa tersebut, pakai pakai kuda tadi itu. Wah, luar biasa, disenangi. Orang tuh sangat senang kalau ngelihat kudanya gagah bagus dan sebagainya begitu kan. Jadi ingin memiliki, tapi dia bilang nggak dijual begitu. Ternyata ada juga yang melihat tuh kuda yang bagus yang dimiliki oleh Syekh Ahmad tadi, seorang wanita ya cantik dari desa sebelah, ya kemudian ingin juga memiliki, udah kaya raya begitu kan, tapi nggak dijual. Sampai akhirnya apa? Dia berani menyebarkan sayembara si wanita tadi. Memang dalam kisahnya disebutkan dengan Laila ya. Jadi disebutkan seperti katanya ya. Jadi dia bilang kalau saja siapapun yang bisa mendapatkan kudanya Syekh Ahmad, saya berani deh nikah dengannya. Wow, orang makin rebutan dong ya untuk bisa mendapatkan kudanya Syekh Ahmad tadi ya, karena ingin bisa mendapatkan Laila, wanita cantik tadi begitu. Ya, nah tapi kata Syekh Ahmad nggak akan dijual, nggak akan dijual. Ternyata ada Qasim ya dalam kisah itu, sahabatnya dari Syekh Ahmad tadi ingin beli, nggak bisa. Waduh, ya padahal saking ngebetnya dia pengen nikah dengan Laila tadi, sampai akhirnya dia frustasi, kemudian tiduran di pinggir apa namanya, masjid lah begitu, ya di serambinya. Sampai sudah malam hari, kenapa kamu nggak pulang? Ya, wahai Qasim, aku nggak mau pulang, aku sakit, ceritanya sakit begitu. Ya sudah, aku antar deh kata Syekh Ahmad. Nah, ternyata ketika akan diantar, dinaikkan ke atas kudanya tadi itu, dia mau memacu kudanya tadi itu. Selamat tinggal si Ahmad, aku bisa dapat kudamu dan aku bisa menikah dengan Laila. Dia bilang begitu. Tapi apa yang dipesankan oleh si Ahmad? Qasim, tunggu sebentar. Jangan kau pacu dulu tuh kuda. Ya, aku berpesan. Yang pertama adalah kamu jangan ceritakan ke siapapun juga bagaimana kamu mendapatkan kuda dari aku. Artinya dengan cara menipu tadi, pura-pura sakit dia, berbohong dia, gitu untuk mendapatkan satu kenikmatan, ya. Kemudian dengan cara menzolimi orang lain, seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika kamu menceritakan, oh si Ahmad dibohongi oleh saya, si Ahmad ditipu oleh saya, ya akhirnya saya bisa dapat kudanya tadi, ya.
Maka pada saat itu kamu menceritakan kepada orang lain, sesungguhnya bukan kamu sedang menceritakan perbuatan perilaku saja, tapi juga kamu sedang menjelekkan ya agama kita ini, yaitu Islam. Waduh, baru dia tersentuh. Ya dia menyadari bahwa sesungguhnya ya saya juga beragama Islam. Ya saya nggak mau begitu Islam ini dijelek-jelekan. Ya agak Islam ini disakiti. Yaitu dengan apa? Dengan perilaku perbuatannya sendiri. Akhirnya dia turun dari kudanya, kemudian dia nggak mau. Wah Syekh Ahmad, nih saya kembalikan kudanya. Saya nggak mau juga Islam dijelek-jelekan tadi. Nah ini penting nih. Bagaimana ternyata ya segala perilaku perbuatan tadi itu coba tanyakan kira-kira dampaknya bagaimana. Ya bukan hanya dampaknya kepada diri kita sendiri, tapi utama juga adalah dampaknya kepada Islam. Nah, jadi makanya ayo kita harus mau menjadi orang-orang yang yu'azzim sya'ar. Tattaqun, ya menjadi orang-orang yang bertakwa tadi ya dari ibadah saum ini. Nah, karena kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang mulia, yang tinggi derajatnya si Allah adalah orang-orang yang bertakwa tadi. Dan orang-orang yang memiliki ketakwaan inilah yang bagaimana kemudian akan mendapatkan apa namanya? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jadi sekali lagi, ayo siarkan ya. Maka ini menjadi bagian yang bagaimana kemudian penting ya buat diri kita menjadi generasi Qur'an tadi. Jadi gak usah minder, gak usah kemudian kita justru mulia. Ya, silahkan nanti cita-citanya itu ya menjadi bagian yang mau apa ya dan sebagainya, bahkan itu ditempelkan gitu ya hafiz dan hafizahnya. Itu akan menjadi bagian bagaimana kemudian kemuliaan itu akan didapatkan ya oleh kita semuanya ya insyaallah. Bahkan kita sering bagaimana mendengar ya kemuliaan ini bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kelak nantinya ya adalah bagaimana kita akan bisa memberikan kebahagiaan khususnya adalah kepada orang-orang tercinta kita, yaitu pada orang tua kita. Nah, itu kan menjadi hal yang sudah kita pahami bersama tentunya. Jadi ayo ya sahabat-sahabat ya, jangan kemudian kita tidak punya keinginan ya untuk bergabung menjadi generasi Quran, ya harus muncul tadi itu bagaimana kita ini menginginkan menjadi generasi yang Qurani tadi. Ya harus ada mujahadah ya. Jadi keinginan kita ya dibarengi dengan mujahadah, maka insya Allah itu yang akan dapatkan. Karena apapun juga kondisinya, kebahagiaan tadi itu ya kita pun harus ada mujahadahnya. Coba dilihat, nanti bisa dilihat surat 17. Surat Al-Isra ya, Sir. Ayatnya 18. Ya, ayat 18. Baik. Oke. Ya. Saya bacakan, Ustaz. Ya, baik. 18 19 ya, dua ya. Oke, baik. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Masya Allah. Nah, ini penting. Ya, bagaimana generasi Quran itu visinya bukan hanya dia mencari kebahagiaan di dunia saja. Begitu. Artinya kebahagiaan di dunia itu sangat pendek. Ya, sangat singkat. Begitu. Ya, bagaimana kemudian dia menanamkan visinya itu, bagaimana dia bisa ya melangkahkan kakinya nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen dunia memang dikasih itu keuntungannya. Ya dikasih oleh Allah. Begitu. Ya mau apa nanti ya sekolahnya dan sebagainya diberi. Begitu keuntungan, tapi nanti kemudian ternyata nggak dikasih untuk kebahagiaan di akhirat, nauzubillah. Ya,
Jadi disegerakan oleh Allah pemberiannya tadi itu. Ya. Tapi orang-orang yang orientasinya, visinya, yaitu adalah akhirat. Nah, gimana nih? Kira-kira perbuatan saya, perilaku saya, ya, bisa mendatangkan kebahagiaan saya di akhirat nggak? Gitu. Nah, ini generasi Quran adalah generasi yang tadi itu dia meyakini. Ya, visinya tuh panjang. Visinya itu luar biasa ke depan. Maka man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Kemudian dia bersungguh-sungguh ya untuk bisa masuk ke dalamnya, maka dia menjadi orang-orang yang akan dibalas ya kesungguhannya tadi itu. Jadi makanya sekali lagi ya ini penting ya bagaimana kemudian kita punya visinya itu bukan hanya ya ke bagian dunia saja, tapi juga adalah bagaimana kemudian sampai di akhirat kelak kan luar biasa nih. Begitu. Ya suksesnya itu sukses yang luar biasa begitu. Nah ini. Maka insya Allah orang-orang yang bermujahadah di dalamnya juga ya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat Allah akan berikan tadi. Ya. Jadi teruslah ya bersama ya meniti bersama. Jadi dimanapun kapanpun misalkan masing-masing sekolah ini kan sebetulnya sudah punya para hafiz dan hafizon nih. Ya walaupun ada yang mungkin 1 juz, ya 5 juz, ya 10 juz, begitu ya berbeda-beda. Nah ini kalau seandainya kemudian dia bergabung, nah nanti ada kegiatannya juga nih. Boleh di tanggal 10 ya, 10 Mei ini nanti ada halaqah hufaz, gitu. Jadi teman-teman yang ada di sini juga bisa ikutan nih. Ya kalau salah nanti disebar juga di forum Rohis Bogor. Bahkan ada hadiahnya nih. Dapat handphone, ada handphone. Ada 2 handphone. Kalau Pak Lutfi di sana jadi moderator saja. Ya nanti ada trainernya dari Hafiz ya 30 juz ya kemudian juga yang ikhwan dan akhwat dipisahkan dan itu daftar dulu nanti disebarkan ininya pendaftarannya dan ternyata Masya Allah begitu ya banyak sekali begitu orang-orang yang tadi itu. Nah makanya kalau kita bergabung bersama-sama membangun satu kondisi, ya ini insya Allah kehebatan. Apalagi kalau kita melihat tayangan-tayangan yang ada di televisi ya, begitu kan di Ramadan ini tentang Quran kan, Masya Allah. Kalau sekarang usia beberapa kegiatan yang 2 tahun, ya 5 tahun yang lalu, itu kan mereka-mereka yang hafiz Quran berarti semakin banyak, semakin terus bertambah. Ya kita akan lihat nanti kalau seandainya diberikan kesempatan 10 ya 15 tahun yang akan datang, maka Indonesia akan diisi tuh ya oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, maka sahabat-sahabat dari Rohis ini menjadi orang-orang yang harus bisa bagaimana mendukung ya kondisi ini. Begitu, bahkan menyambut generasi Quran ya secara nasional mungkin ya Allah turunkan begitu, kemudian kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalamnya insya Allah. Ya orang-orang yang mau mempelajari Quran dan mengajarkan Quran ya. Nah itu saja mungkin Yasir ya beberapa hal berkenaan dengan generasi Quran, generasi Z ini jangan sampai kita dilupakan dengan situasi dan kondisi yang ada begitu. Justru ini muhasabah kita bagaimana kemudian kita diberikan waktu yang luas di rumah ini, stay at home, ya maka adalah bagaimana sikap kita dengan Quran menjadi bagian yang harus dievaluasi. Begitu, karena Quranlah nanti yang akan menolong kita, yang membantu kita, yang menyelamatkan kita. Begitu, di dunia dan di akhirat kelak. Maka sudah seharusnya kita pun tadi punya sikap. Ya, bagaimana kemudian hadir rasa gembira, ya kita merasa mulia ya dengan Quran ini, kemudian sadari bahwa Allah akan memberi balasan dengan pahala-pahala yang luar biasa dan menjadi orang-orang yang tidak akan rugi ya baik di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin Yasir. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi yang telah membawakan materi mengenai generasi Quran pada masa milenial ini, di generasi Z ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan bagi peserta yang sedang menonton? Jika tidak, mungkin saya akan Presiden Gaul. Atau ada yang dibahas oleh Yasir, maka kalau mungkin kondisi di Ummul Qura bagaimana? Kondisi di Ummul Qura untuk yang hafiznya?
Oh, alhamdulillah Ustaz. Masih ada, alhamdulillah lancar. Oh, Ustaz, nih ada yang ingin bertanya sepertinya. Dari Gimana? Ilham Zeo. Diberikan kesempatan. Kan ingin Oh, bertanya langsung mungkin jadinya. bisa langsung di komen. Sepertinya sedang mengetik nih, Ustaz. Oh, gitu. Atau nggak apa-apa. Jadi, Ya, kalau di Ummul Qura bagaimana? Nggak apa saling berbagi itu untuk gimana, Ustaz? Qur'annya. Oh, Untuk Qur'annya di Ummul Qura bagaimana? alhamdulillah masih Targetnya. untuk sebenarnya berbeda-beda setiap levelnya sih. Jadi untuk kelas 10, Hmm, 11 dan 12 itu agak berbeda sedikit. Cuma targetnya itu just 28. 28. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Dari Al-Mujadilah sampai Al apa namanya? At-Tahrim. Afwan. Untuk hadir Surah Muluk ya. Ya, ya nggak apa-apa. Begitu kan dari satu yang luar biasa begitu ya. Jadi sekolah lain juga kalau Vi dengar dari SMA 3 nih ada yang sudah 30 juz ya. Ya Ah, Allah. kemudian juga iya begitu di SMA 1 juga ada. Nah, ini kalau komunitas itu kemudian difasilitasi ya oleh Forum Silaturahmi Rohis Bogor, ini kan sesuatu yang luar biasa begitu. Nah, bahkan bisa intens begitu kan, bahkan bisa menjadi solusi, bisa memberikan satu apa namanya pencerahan ya kepada Kota Bogor khususnya begitu. Ya di kita nih sedang dicari juga tuh formulasi ya pendidikan Al-Qur'an ya yang memang efektif begitu ya di Kota Bogor ini. Bahkan nanti kalau sudah menjadi satu formulasi yang dianggap pas begitu akan dijadikan kurikulum. Jadi mungkin ada kurikulum Quran di tingkat SD, kurikulum Quran di tingkat SMP, kurikulum Quran di tingkat SMA. Ya, nah ini ada hal-hal yang harapannya adalah juga bisa membangun karakter. Nah ini kan penting sekali. Dan memang karakter yang utama adalah berada dalam Al-Quran. Ya karakter Quran tadi itu. Mau bicara apa? Mau bicara tentang tanggung jawab, jujur, ya, toleransi. Semuanya Al-Quran mengajarkan nggak? Iya, lengkap. Mengajarkan. Iya, mengajarkan. Quran semuanya mengajarkan tadi itu. Ya, sikap-sikap dan sebagainya. Masya Allah. Gimana? Belum ya? Masih ngetik ya? Ah, Agak ya. lama nih. Mungkin saya Jadi dulu mungkin yang bertanya ya. gimana, Sir? Jadi Ustaz kan tadi sudah dijelaskan bahwa sungguhnya orang yang mencintai Al-Quran itu banyak banyak manfaatnya mulai dari dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana sih Ustaz bagaimana tipsnya agar bisa menjadi orang yang cinta dengan Al-Quran sehingga setiap harinya tuh bisa megang Al-Quran terus, hafalan terus dan masih banyak yang lainnya. Ya sekian Ustaz. Iya, iya, iya. Ya, Alhamdulillah luar biasa nih ya. Jadi sudah ada pertanyaan ini dari kalangan muda nih, sudah bagus nih ya, dari kalangan SMA begitu ya, dari kalangan remaja. Ya, kemudian bagaimana keinginannya tadi itu ya dekat ya dengan Al-Qur'an. Ya, walaupun memang kalau bisa dikatakan kita ini apa namanya tertinggal ya tertinggal ya kalau generasi dulu kan sejak 7 tahun, 8 tahun ya syekh-syekh Iya, dulu kita itu kan luar biasa mereka sudah hafal Quran bahkan sudah mengajar Quran ya itu di umur 7 tahun itu Imam Nawawi itu Masya Allah sudah mengajarkan Quran walaupun umurnya masih 7 tahun ya pada saat itu kan menjadi satu hal yang luar biasa. Nah tentunya kita yang sudah usia seperti ini begitu maka sudah harus gitu sudah harus muncul kemauan tadi untuk memberdayakan diri bisa menjadi bagian dari generasi Quran. Jadi memang tadi itu kesadaran bahwa kita ini diperintahkan pertama untuk menjadi generasi Qurani. Ya, kemudian tadi hadirkan rasa bahagia, gembira. Ya, karena kenapa? Dengan reward-reward ya yang Allah kasih itu yang luar biasa. Ya, bagaimana kemudian pahalanya, bagaimana kemudian juga dengan akan menghadirkan kesuksesan dan sebagainya begitu. Ya, bahkan mendapatkan perniagaan yang nggak akan rugi, ditambah oleh Allah. Nah, ketika kita mengingat ya akan bagaimana kemudian kemuliaan tadi, ya, dan kita akan berupaya begitu. Ya, setiap kita pasti menginginkan karena ini belum hadir kesadaran ya tentang
bagaimana mulianya ya seseorang itu bersama dengan Quran, sehingga kita masih kurang begitu ya dalam mendekatinya tadi. Keyakinannya pun lemah begitu ya. Maka ini yang harus dihadirkan. Jadi memang mungkin sama tuh ya pertanyaannya ya. Hampir sama tuh. Ada Mirip mungkin pertanyaan ya. dari Ilham tuh ya. Bagaimana cara Awal yang awal efektif. yang efektif untuk membiasakan diri ya, dengan Al-Quran bagi yang masih jarang membaca? Tadi itu, kalau memang kita mau mendengarkan, bagus juga tuh. Ya, jadi kalau kita belum bisa senang dengan membaca, dengerin dulu deh. Ya, maka suara-suara yang lantunan-lantunan yang menenangkan, menenteramkan. Ya, bahkan kan pernah juga tuh dijadikan satu testimoni di tempat keramaian begitu kan? Ya di Eropa sana, di Amerika nggak salah. Begitu kan, kemudian diperdengarkan ya di handsetnya ayat-ayat suci Al-Quran, dan ternyata mereka luar biasa merasa ini suara yang bisa membuat menggugah ya kondisi-kondisi apa namanya yang sebelumnya dia bilang ini suara apa ini tenang sekali gitu. Padahal itu bacaan ayat suci Al-Quran, masya Allah luar biasa. Nah bagi kita ya mungkin kalau belum tersemangati dengan mendengarkan ya apa membacanya, mendengarkan dulu. Nah kalau sudah mendengarkan aja dan nggak mau nih, ini berat nih. Memang upaya orang-orang yang nggak suka ya dengan Quran ini, mereka berupaya kata Allah la tasma'u lihadzal Quran gitu. Jadi mereka pun mencoba mencari cara bagaimana agar umat Islam kita ini nggak mau dengerin. Bahkan dalam ayat lain cuman wal gaufih, buat gau, ya buat kegiatan-kegiatan, acara-acara, syair-syair, ya lagu-lagu yang membuat kemudian itu jauh dari Al-Quran. Nah, luar biasa nih. Hati-hati nih. Ya jangan sampai kemudian kegiatan acara, ya lagu itu menjauhkan diri kita dari Al-Quran. Nah, jadi makanya untuk pemula kita, ya eh, kesadaran tadi itu aja. Munculkan kesadaran bahwa Quran ini bisa mendatangkan kemuliaan. Ya, Quran ini bisa mendatangkan kesuksesan. Nah, kalau kita, ini jalan sukses, masa saya nggak mau? Masa saya nggak mau membukanya? Nah, maka buka dulu, gitu kan? Insya Allah kalau kita menyadari, oh ini jalan sukses saya nih. Ya, jalan sukses saya. Maka insya Allah begitu. Ya, itu akan mengawali, ya akhirnya kita akan terus suka, senang dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi ihtiram kita, ya penghormatan kita terhadap Quran ini juga menjadi bagian yang harus kita awali dengan baik. Ya kalau kita menghormati Quran itu sendiri, maka nanti Quran pun akan memberikan ya yang terbaik untuk kita. Begitu ya. Jangan jangan menyia-nyiakan, melupakan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kita pun akan menjadi orang-orang yang justru akan diberikan apa itu syafaat pertolongan. Ya kita sering mendengar hadisnya apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya orang yang akan mendapatkan pertolongan nanti itu adalah orang-orang yang bersahabat. Coba kalau bersahabat itu gimana? Dia tahu dong karakternya, tahu dong kemudian juga namanya, tahu dong kemudian kebiasaan dan sebagainya. Nah, kita pun bersahabat dengan Quran begitu seperti itu. Jadi untuk semakin asyik ya dengan Quran tadi itu, coba mentadaburinya juga, membaca artinya. Nah, artinya dibaca, ya maka insya Allah itu akan mengantarkan bagaimana kemudian ya kita akan dimudahkan untuk ya mau berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, nah ini yang terkadang kita lupa tuh mau membaca artinya. Ya, bahkan kita mungkin mengejar dari juznya selesai begitu, khataman, boleh bagus itu juga, tapi jangan sampai lupa kemudian juga kita mentadaburinya, karena tadabur ini menjadi bagian yang diperintahkan. Afala yatadabburul Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa sih kamu nggak mau tadabur Quran kata Allah? Kenapa sih kamu nggak mau pelajari Quran, nggak mau tahu, gitu kan? Atau hati kamu yang keras? Nah, ini ternyata. Ya, kalau kita nggak mau mengawal-awali, bisa jadi nih kekerasan hati kita. Ya, bagaimana kemudian juga setan ini membuat kita lebih senang kepada yang lain, yaitu hati-hati tuh. Ya, jadi jangan sampai kita digelincirkan oleh hawa nafsu kita, oleh setan, sehingga kita nggak pernah mau baca Quran. Mau nunggu kapan lagi, ayo.
Ya, mau nunggu kita kalau sudah terbujur kaku, jadi mayat baru kita mau dengerin Quran. Nah, dibacain Quran begitu kan? Ya Allah. Ya, nah makanya ketika kita masih punya kekuatan, ya masih bagus, ya fisik kita dan sebagainya, maka ayo, ya teman-teman Rohis nih, ini menjadi bagian yang bisa kita lakukan. Amin. Baik ya Nasir ya. Ada Baik lagi Ustaz, cukup ya? sepertinya udah cukup sih Ustaz ya. Baik ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengawal lah. Demikian mungkin dari Pak Lutfi. Ya silakan ditutup oleh Yasir ya. Dari Baik Pak Ustaz. Lutfi kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Eh, Ya, jadi sekian untuk acara kajian online pada pagi hari ini. Pada yang sejak tadi menonton, insya Allah semoga ada manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.